Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya nggak sabar menunggu komentar balik para pecinta Anies Baswedan tentang derita penonton konser 30 tahun Dewa 19. Grup ini manggung di Jakarta International Stadium alias JIS hari Sabtu 4 Februari lalu. Namun yang terpenting bukanlah pagelaran musiknya. Yang saya ingin dengar adalah komentar tentang kabar penderitaan para penonton yang beramai-ramai menyaksikan konser tersebut. Sedemikian menderitanya sampai-sampai mereka mengaku trauma datang ke JIS. Apa yang terjadi sungguh memalukan. Selama ini kan pendukung Anies menggelorakan kehebatan JIS. Sebagian dengan bangga menyatakan JIS adalah karya besar Anies. JIS menjadi penanda kehadiran Anies sebagai pemimpin di Jakarta. JIS dianggap sebagai monumen dari serangkaian karya-karya yang dihasilkan selama Anies memimpin Jakarta. Seorang pecinta Anies mengatakan JIS adalah karya Anies dari Jakarta untuk Indonesia karena JIS tidak hanya menjadi kebanggaan orang Jakarta, tapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Tapi apa yang terjadi Sabtu lalu menjungkir balikkan segenap puji-pujian itu. Pertunjukan Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 itu sukses besar. Lebih dari 70.000 penonton hadir. Termasuk di dalamnya Anies sendiri. Tapi kualitas fasilitas publik di JIS ternyata sangat rendah. Melalui Twitter, seorang aktivis media sosial John Sitorus yang hadir menonton Dewa 19 menulis 4 persoalan dengan JIS. Pertama-tama, sound systemnya jelek. Kedua, aksesibilitas transportasi umum. Ketiga, area parkir sedikit. Keempat, arah pintu keluar area stadion sangat terbatas, hanya 2. John kemudian mengaitkan kondisi JIS dengan keputusan PSSI menolak JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia Under-20 2023. Tindakan FIFA dan PSSI sudah tepat. JIS hanya standar kabupaten, tulis John. Eko Kuntadi pun menyindir JIS dengan pedas. Dia bilang JIS dibangun agar penonton bisa merasakan penderitaan fakir miskin. Ia menyebut bahwa orang yang ingin menonton pertandingan atau konser di JIS harus menjaga kesabaran dan keimanan. Menonton konser di JIS bukan hanya latihan fisik, tapi juga kesabaran dan keimananmu. Thanks Pak Anies, tulis Eko. Kritik John dan sindiran Eko bukannya mengada-ada. Fasilitas publik JIS semrawut dan seolah tak pernah direncanakan dengan matang. Ketika tahun lalu PSSI menolak mengizinkan JIS menjadi tempat pertandingan internasional, PSSI sudah menyebut soal parkir dan akses penonton menuju transportasi publik sebagai faktor-faktor yang harus diatasi JIS. Jumlah penonton yang bisa ditampung JIS mencapai 80.000 orang, tapi area parkirnya hanya bisa menampung sekitar 1.000 kendaraan roda 4. Jalur keluar stadion pun tak cukup besar untuk mengalirkan kendaraan dan puluhan ribu manusia. Celakanya, JIS tak kunjung berbenah. Maka apa yang terjadi dalam konser Dewa itu memang sebenarnya sudah bisa diduga. Gara-gara keterbatasan area parkir resmi, mobil dan motor penonton bertumpuk di daerah parkir liar. Ini bukan saja menyebabkan keruwetan luar biasa bagi para pengemudi yang ingin keluar, baik dari daerah parkir resmi maupun liar. Tapi juga mengganggu dan menghambat arus penonton yang hendak keluar dari area stadion. Seusai pertunjukan terjadi kemacetan antrian kendaraan yang mengular selama berjam-jam. Shuttle bus yang disesaki penonton pun terjebak macet. Penonton yang memilih berjalan kaki pun tak kurang menderita karena harus berjalan berkilometer untuk mencapai transportasi umum di luar stadion. Penderitaan mereka bertambah karena akses trotoar yang tidak layak karena belum jadi. Setelah keluar stadion, transportasi umum juga tidak mudah diperoleh. Angkot, ojek pangkalan, bajai sengaja meninggikan tarif berlipat-lipat di tengah kesemrawutan ini. Taksi dan ojek online menolak untuk mengambil mereka sebagai penumpang. Setelah kasus konser Dewa ini, para pendukung Anies harus berhenti berhayal bahwa JIS adalah lambang kesuksesan Anies. Untuk sementara, Anies harus cukup puas JIS digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana sebelum-sebelumnya, karya Anies kali ini pun dibuat tanpa perencanaan dan konsultasi memadai. Walau dari luar terlihat megah, JIS ternyata dianggap tak memenuhi kualifikasi minimal sebuah stadion olahraga dan konser yang bisa dihadiri puluhan ribu penonton.
Bila untuk sebuah konser musik saja JIS tidak memadai, apalagi untuk pertandingan sepak bola. Para penonton konser Dewa adalah orang-orang yang pulang dengan sebenarnya perasaan gembira usai menyaksikan pertunjukan musik bintang pujaan mereka. Hati mereka lapang. Ini tentu berbeda dengan supporter sepak bola Indonesia. Dalam sebuah pertandingan, lazim ada yang menang dan ada yang kalah. Lazim ada yang puas dan tidak puas. Dan di antara yang tidak puas itu ada pula yang beringas. Saling serang antar supporter sangat mungkin terjadi, apalagi dalam kondisi JIS saat ini. Salah satu kelemahan lain adalah soal pintu masuk dan keluar stadion bagi penonton. Saat ini hanya ada 2 pintu masuk dan keluar, sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan penonton. Saat berlangsung kejadian yang tidak diinginkan, penonton bisa tersendat dan bahkan berhimpit di pintu masuk. Pembangunan JIS memang terkesan dilakukan dengan agak sembarangan. PSSI menyatakan JIS baru layak digunakan sebagai stadion pertandingan pada 3-5 tahun ke depan, karena perbaikan yang dilakukan harus cukup mendasar. Pemprov DKI nampaknya harus cukup seksama memperhatikan pembenahan JIS. JIS didirikan dengan uang rakyat. Sudah semestinya JIS dapat melayani rakyat. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.